Soal Pendidikan Pancasila, Kelas 5 Semester 1, Kurikulum Merdeka, Bab 1, Pancasila dalam Kehidupanku. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh yang mengumumkan Pancasila. Soal nomor 1. Siapakah yang secara resmi mengumumkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Apakah A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, atau D. Supomo? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat menjelaskan waktu atau tanggal diumumkannya Pancasila. Soal nomor 2. Kapan Pancasila pertama kali diumumkan kepada publik? Apakah A. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, B. Tanggal 1 Juni tahun 1945, C. Tanggal 1 Juni tahun 1949, atau D. Tanggal 22 Juni tahun 1945. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat menjelaskan makna dari sila pertama Pancasila. Soal nomor 3. Sila pertama Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk apa? Apakah A. Memilih agama yang diikuti, B. Menyalurkan aspirasi politiknya, C. Menentukan pilihan dalam pemilu, atau D. Mengembangkan budaya daerahnya? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi sikap yang harus diteladani dari para pendiri bangsa Indonesia. Soal nomor 4. Sikap yang harus diteladani dari para pendiri bangsa Indonesia adalah apa? Apakah A. Individualisme, B. Kerjasama, C. Kekerasan, atau D. Penaklukan? Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Siapa yang merupakan salah satu tokoh pendiri bangsa Indonesia yang terkenal dengan semangat nasionalisme dan keberaniannya dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Apakah A. Pangeran Diponegoro, B. Jenderal Sudirman, C. Insinyur Soekarno, atau D. Pangeran Antasari? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat menjelaskan sikap para pendiri bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Soal nomor 6. Bagaimana sikap para pendiri bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan? Apakah A. Menyerah kepada penjajah, B. Berjuang dengan gigih,
C. Melarikan diri ke luar negeri. Atau D. Mengadu kepada penguasa asing. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat menjelaskan makna dari sila kedua Pancasila. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Dalam sila kedua Pancasila, apakah A. Memiliki rasa cinta tanah air, B. Menghargai perbedaan suku dan agama, C. Memberikan keadilan bagi semua orang, atau D. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara-cara untuk mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 8. Bagaimana cara kita mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Apakah A. Melanggar hukum, B. Tidak mematuhi peraturan, C. Mementingkan diri sendiri, atau D. Menghormati perbedaan dan bekerja sama dengan orang lain? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat menyebutkan tokoh atau kelompok yang menggagas lahirnya Pancasila. Soal nomor 9. Siapa yang menggagas lahirnya Pancasila? Apakah A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Bung Tomo, atau D. Sultan Syahrir? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat memahami nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa. Soal nomor 10. Apa yang harus kita lakukan untuk meneladani semangat persatuan dan kesatuan yang diajarkan oleh para pendiri bangsa? Apakah A. Memecah belah persatuan, B. Menghormati perbedaan, C. Menyebarkan kebencian, atau D. Memperburuk hubungan antar etnis? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat memahami peran Pancasila sebagai dasar negara. Soal nomor 11. Bagaimana Pancasila berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apakah A. Tidak memiliki peran, B. Hanya penting di hari kemerdekaan, C. Sebagai dasar negara dan pedoman hidup, atau D. Hanya berlaku bagi pejabat pemerintah? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat menjelaskan makna dari sila ketiga Pancasila. Soal nomor 12. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan sila ketiga Pancasila? Apakah A. Menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia, B. Menciptakan sistem pemerintahan yang adil, C. Menegakkan kedaulatan rakyat, atau D. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 13.
Peserta didik dapat memahami pentingnya menghargai perjuangan para pahlawan. Soal nomor 13. Mengapa kita perlu menghormati jasa para pahlawan dan pejuang kemerdekaan? Apakah A. Agar dianggap baik oleh orang lain, B. Hanya sebagai tuntutan adat, C. Mencerminkan nilai kepatuhan, atau D. Untuk menghargai perjuangan mereka dalam membangun Indonesia? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktek sehari-hari. Soal nomor 14. Apa yang dapat kita lakukan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Apakah A. Tidak memperhatikan keadaan sekitar, B. Menghormati hak orang lain, C. Menjauhi nilai-nilai kejujuran, atau D. Tidak mementingkan persatuan dan kesatuan? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh yang benar-benar berperan sebagai Bapak Proklamator. Soal nomor 15. Siapa yang dianggap sebagai Bapak Proklamator kemerdekaan Indonesia? Apakah A. Soekarno dan Muhammad Hatta, B. Soekarno dan Muhammad Yamin, C. Diponegoro dan Raden Ajeng Kartini, atau D. Gajah Mada dan Hayam Wuruk? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antara sejarah lahir Pancasila dan perjuangan bangsa. Soal nomor 16. Bagaimana sejarah lahirnya Pancasila terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia? Apakah A. Tidak ada hubungannya, B. Merupakan hasil kebetulan, C. Muncul dari proses perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan, atau D. Diimpor dari negara lain? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat memahami makna dari sila keempat Pancasila. Soal nomor 17. Sila keempat Pancasila mencerminkan prinsip apa? Apakah A. Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, B. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, C. Kemandirian dalam mengelola perekonomian negara, atau D. Toleransi dalam beragama dan berkebudayaan? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat memahami nilai dan pentingnya semangat gotong royong. Soal nomor 18. Mengapa penting bagi kita untuk meneladani semangat gotong royong dari para pendiri bangsa? Apakah A. Agar menjadi tidak mandiri, B. Hanya untuk mendapat pujian, C. Mencerminkan semangat kebersamaan dan saling membantu, atau D. Untuk memperlemah bangsa? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 19.
Peserta didik dapat memahami tindakan yang sesuai untuk menghargai kebebasan dan keadilan sosial. Soal nomor 19. Apa yang harus dilakukan jika kita ingin menghargai kebebasan dan keadilan sosial? Apakah A. Menghina orang lain, B. Memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi, C. Menghormati hak asasi manusia, atau D. Melarang orang lain berpendapat? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat mengenali tokoh yang menekankan persatuan dalam semboyan nasional. Soal nomor 20. Siapa yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apakah A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Pangeran Diponegoro, atau D. Pangeran Antasari? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 21. Peserta didik dapat memahami relevansi Pancasila dalam konteks demokrasi di Indonesia. Soal nomor 21. Bagaimana Pancasila menjadi pedoman dalam berdemokrasi di Indonesia? Apakah A. Tidak relevan dengan demokrasi, B. Menjadi landasan untuk kebebasan berekspresi, C. Hanya berlaku untuk kalangan tertentu, atau D. Tidak mempengaruhi kehidupan berpolitik? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 22. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami makna dari sila kelima Pancasila. Soal nomor 22. Tujuan utama dari sila kelima Pancasila adalah apa? Apakah A. Memastikan setiap warga negara memiliki hak untuk berkembang secara maksimal, B. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, C. Menjamin kebebasan berpendapat bagi semua lapisan masyarakat, atau D. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 23. Peserta didik dapat memahami cara-cara mengekspresikan penghormatan terhadap para pendiri bangsa Indonesia. Soal nomor 23. Bagaimana kita bisa menunjukkan sikap hormat kepada para pendiri bangsa Indonesia? Apakah A. Mencela dan menghina, B. Mengabaikan jasa-jasa mereka, C. Mempelajari dan menghargai perjuangan mereka, atau D. Melupakan sejarah bangsa? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 24. Peserta didik dapat menyadari pentingnya memahami sejarah kelahiran Pancasila untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan dan kemerdekaan. Soal nomor 24. Mengapa penting bagi kita untuk memahami sejarah kelahiran Pancasila? Apakah A. Tidak ada gunanya, B. Agar bisa menyalahkan orang lain, C. Sebagai pengingat nilai-nilai kebangsaan dan kemerdekaan, atau D. Hanya sebagai cerita masa lalu?
Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 25. Peserta didik dapat menerapkan sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 25. Bagaimana cara kita mempraktikkan semangat toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Apakah A. Memaksakan keyakinan kepada orang lain, B. Menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, C. Menjauhi orang-orang yang berbeda keyakinan, atau D. Tidak memperdulikan keyakinan orang lain? Jawabannya yang B. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.